Selamat pagi dokter dan teman-teman yang menonton. Nama saya Joshua Shanmaka Hidayat dengan NIM 10-2018-014 dari kelas A. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan PK yang itu mengambil darah kapiler dan juga vena. Untuk kedua pemeriksaan ini kita tidak bisa menggunakan masker dan menggunakan handscoon atau sarung tangan. Namun karena saya tidak memiliki handscoon, saya hanya akan menyebutkan bahwa harus menggunakan handscoon. Pertama kita akan melakukan pengambilan darah kapiler terlebih dahulu. Yang pertama harus kita lakukan adalah memilih jari mana yang akan kita fungsi di antara jari 3 dan jari 4. Nah, dalam kasus ini saya akan menggunakan jari 3 dan lalu kita pijat jari tersebut agar darahnya terpusat pada ujung jari. Oke, Bu. Setelah kita pijat, ambillah alkohol swab 70%, lalu kita lakukan asepsis pada jari yang telah kita pijat tadi. Lalu ambillah manset, gunakan manset yang berbentuk blade, bukan yang berbentuk jarum. Lalu nusuknya bukan dari atas, tapi dari agak menyamping sedikit. Oke, Bu. Dan harus ditusuknya bukan di bagian bawah, bagaimana, tapi di ujung jari tersebut, karena darahnya sudah terkumpul pada ujung jari. Setelah kita tusuk, darah pertama keluar harus kita usap. Nah, barulah setelah keluar darah kedua, kita tampung darahnya untuk melakukan pemeriksaannya. Pemeriksaannya akan saya jelaskan nanti. Sekarang kita akan masuk ke pengambilan darah vena. Sebelum kita mengikat dengan menggunakan torniket, kita harus pertama menemukan dulu vena mana yang akan kita fungsi. Jadi, saya Bu. Nah, setelah kita temukan vena mana yang akan kita fungsi, kita ikatkan torniket di atasnya vakuum di sini. Ikatkan torniket, tapi jangan terlalu lama, karena torniket itu sekitar 1 menit saja sudah cukup, sudah melebihi. Setelah kita dapatkan, kita lakukan asepsis. Ya Bu, lakukan asepsis pada daerah yang akan kita fungsi. Lalu ambillah jarum suntiknya, lalu kita fungsi. Nah, setelah kita fungsi, bagaimana cara kita mengetahui apakah kita sudah benar atau belum? Saat di dalam ini terasa seperti ruang hampa. Yang dimasukkan dalam ruang hampa itu tuh adalah rumennya. Dan saat ditarik keluar darahnya, itu adalah cara dimana kita tahu kita sudah benar melakukan fungsi vena. Lalu setelah kita tusuk, jarumnya ini tidak boleh kita lepas, jadi dia tidak boleh melayang, sedang harus selalu dipegangin. Nah, kita pegang dengan tangan kiri, nah kita tarik darahnya dengan tangan kanan. Setelah kita ambil darahnya, ambillah alkohol swab tadi, lipat, tekankan di antara kulit dan jarum, lalu itu kita suruh pasien tarik nafas Bu, dan kita tarik jarumnya. Selesai. Setelah itu alkohol kita tekan agar darahnya berhenti mengalir. Akan saya lanjutkan di part selanjutnya mengenai pemeriksaannya. Baik, sekarang saya akan melakukan perhitungan trombosit dengan menggunakan metode kamar hitung. Hal pertama yang harus kita siapkan adalah tabung ETA, dan kita juga harus menyiapkan pipetoma eritrosit. Gimana cara kita bisa membedakan pipetoma eritrosit? Pertama, dia ada biji merah dan pada skalanya tertulis 0,51 dan 1,101. Lalu pertama-tama pipetoma eritrosit harus kita bilas terlebih dahulu, harus kita cuci terlebih dahulu menggunakan amonia oksalat 1%. Setelah kita bilas, kita buang, kita ambil darah yang ada pada tabung ETA, kita ambil sampai pada ke skala 0,5. Lalu kita campurkan dengan amonium oksalat 1% sampai skala 101, lalu kita goyangkan. Jadi pengencarannya adalah 200 kali. Lalu kita buang beberapa tetes terlebih dahulu, dan kita siapkan kamar hitung kita. Kita masukkan kamar hitung kita ke mikroskop, dan kita cek dengan pembesaran 10 kali. Setelah kita cek dan siap diteteskan, kita ambil pipetoma eritrosit kita teteskan secara perlahan-lahan dan tidak di tengah, beberapa tetes. Jangan terlalu banyak karena akan memengaruhi hasil ujinya ini. Setelah itu, kalau sudah siap, kita masukkan ke mikroskop. Nah, waktu kita masukkan mikroskop ini sediaan basah. Jadi kita harus memperhatikan kondensor dan diafragmanya. Kondensornya harus diturunkan dan diafragmanya harus ditutup. Jika sudah bisa, maka kita akan melihat langsung di mikroskop, dan jika sesuai step yang benar, kita akan melihat ada 5 kotak sedang dan juga 1 kotak besar.
Di sini di sini trombosit memiliki bentuk yang kecil dengan warna kehijauan ataupun kecoklatan. Lalu kita tinggal menghitung menggunakan mikroskop. Sekian perhitungan trombosit dengan metode kamar hitung. Baik, sekarang kita akan masuk ke pemeriksaan retraksi bekuan. Hal yang kita butuhkan adalah tabung sentrifuge. Usahakan tabung sentrifuge yang kita pakai ini berbahan dasar plastik dan bukan kaca, karena trombosit itu menempel pada kaca, sehingga pemeriksaan akan susah dilakukan. Lalu kita ambil darah dan kita masukkan ke tabung sentrifuge sebanyak 5 ml atau 5 ml. Dan kita ambil juga tusuk gigi. Kita masukkan tusuk gigi ini dan kita diamkan selama kurang lebih 2-3 jam. Kenapa kita diamkan? Nah, ini tuh untuk menguji apakah darah kita kenyal atau rapuh. Setelah waktu berlalu, setelah 2-3 jam berlalu, kita ambil tusuk gigi tersebut dan kita lihat hasilnya. Jika darah menempel pada tusuk gigi, berarti darah kita kenyal. Sedangkan jika darah tidak menempel, berarti darah kita rapuh. Lalu setelah itu kita ambil tabung sentrifuge ini dan kita masukkan ke alat sentrifuge seperti ini. Nah, lalu jika kita lihat volume tersisa berapa. Jika volume tersisa adalah 2 ml, 2 ml, berarti kita tinggal masukkan ke rumusnya, yaitu 2/5 dikali 100%. 2 dari akhir dan 5 dari awal. Setelah itu kita akan mendapatkan volume serum yang ada. Pada kasus ini berarti volume serumnya adalah 40%. Sekian pemeriksaan retraksi bekuan. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa.